Salam jumpa sahabat Rema yang terkasih. Hari ini adalah pesta bertobatnya Santo Paulus. Seperti kita ketahui, Santo Paulus adalah santo yang mengalami perubahan sangat besar dalam hidupnya. Pertama, dia adalah seorang penganiaya yang membenci orang-orang Kristiani. Tetapi kemudian justru Allah memakainya menjadi seorang laskar yang paling tangguh di antara para rasul. Dan bahkan dia menjadi rasul utama yang menuliskan banyak pengalaman rohaninya kepada Tuhan, khususnya kepada Yesus yang memanggilnya dan memberikan perubahan yang besar atas dirinya. Saya ingin melengkapi permenungan kita pada pesta bertobatnya Santo Paulus ini dengan satu permenungan. Kalau Tuhan memanggil, kalau Tuhan menginspirasi kita, Dia ingin kita bekerja untuknya, maka hal yang terpenting bagi kita yang pertama adalah apapun resikonya dan apapun yang bisa kita berikan kepada Tuhan, kita berikan melalui iman kepercayaan kita. Kalau panggilan Tuhan yang begitu kuat tidak kita tanggapi, maka panggilan hanya tinggal menjadi panggilan saja. Kalau panggilan Tuhan kita tanggapi, tetapi tidak kita tanggapi dengan iman, maka panggilan itu tidak berkuasa. Bacaan pertama menggambarkan bagaimana Paulus adalah seorang yang sangat penting. Paulus adalah seorang yang sangat terpelajar. Paulus bahkan diberi pelajaran, bahkan diberi penguatan oleh orang-orang yang paling kuat, yaitu Gamaliel. Paulus mempunyai latar belakang yang sangat kuat. Sebagai seorang Yahudi, dia bukan seorang yang main-main. Dan justru karena karakternya seperti itu, maka dia dipanggil pun juga berkarakter seperti itu. Dia mempunyai karakter yang kuat, dan sekali memilih, dia tidak pernah mundur, bahkan dia sampai menumpahkan darahnya juga. Seluruh hidupnya sesudah menerima Yesus adalah suatu perubahan yang besar-besaran. Kita memuji dan memuja Paulus, tetapi pengalaman hidup Paulus setelah bertemu Yesus penuh dengan perjuangan yang ditanggapi dengan kegembiraannya. Kalau tadi saya mengatakan hal yang pertama adalah menanggapi dan hal yang kedua adalah iman yang berkuasa, artinya ketika Paulus menerima itu panggilan sebagai seorang rasul dan itu diterimanya dengan sukacita dan dengan iman, maka hal yang diterima Paulus ini adalah sesuatu yang penting bagi pelayanannya. Beberapa dari kita mungkin menerima Tuhan ya karena warisan, dibaptis juga karena keluarga kita Katolik, atau barangkali karena kita memang seorang yang ya tidak ada pilihan lain, atau bahkan yang karena menikah dan sebagainya. Banyak cara bagi Tuhan untuk memanggil kita sebagai orang beriman Katolik. Tetapi hal yang terpenting adalah menanggapinya dengan iman. Anda tahu dari bacaan-bacaan hari ini, khususnya dari bacaan Injil juga dikatakan, ketika kita memilih Tuhan dan ketika kita menanggapi panggilan Tuhan dengan iman, maka iman panggilan kita itu menjadi penuh kuasa. Dikatakan di sana dengan berbagai macam mukjizat bisa kita buat, tetapi kalau praktisnya bagi kita sekarang adalah ketika kita dengan sungguh-sungguh mengimani Allah, mengimani Tuhan Yesus, dan itu kita wujudkan dalam pewartaan dan kesaksian sehari-hari, kita begitu kuat, tidak lupa membuat tanda salib. Kita juga mengatakan hal-hal perihal Tuhan. Misalnya kalau bersyukur kita mengatakan puji Tuhan, syukur kepada Allah, dan kita mengingatkan anak-anak untuk berdoa dan seterusnya. Maka apa yang kita imani menjadi penuh kuasa. Jangan sampai kita menjadi orang beriman tapi kita selalu diingatkan oleh orang lain. Semoga dengan ini kita bisa menjadi pribadi-pribadi Kristiani seperti Paulus, yang bukan hanya bertobat, tetapi mempersembahkan seluruh hidupnya dengan sukacita demi kemuliaan Tuhan. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas pesta Santo Paulus ini. Semoga melalui pertobatannya kami diingatkan bahwa kami pun harus bertobat dari sikap kami yang sering suam-suam kuku. Berilah kami kehendak yang kuat untuk mengabdi-Mu dan memberikan seluruh diri kami dalam iman kepadamu dan juga kesaksian bagi sesama. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin.
Semoga Allah yang Maha Baik memberkati kita, hidup, keluarga, pelayanan, pekerjaan, dan rumah tangga kita, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa. Sahabat Rema, sampai jumpa dalam program berikutnya.